Shalom semuanya. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, beribadah. Kita percaya kalau Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita, pasti kita menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, menaungi, melingkupi setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Ya. Pentakosta berasal dari kata bahasa Yunani Pentekoste. Jadi kalau ada mengatakan Pantekosta, Pentakosta, Pentekoste itu sama artinya. Gak ada bedanya, hanya lafal lidah saja ya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara melihat ada gereja Pantekosta, ada gereja Pentakosta, ya. Itu asal muasal dari kata Pentekoste yang artinya hari ke-50. Mengapa disebut hari ke-50, Bapak Ibu Saudara? Setelah Yesus bangkit dari kubur ya, bangkit. Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya selama 40 hari. Kemudian genap hari 40, Yesus naik ke surga. Ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan orang-orang percaya, Yesus bilang kepada murid-muridnya, menantikan janji Bapa. Apakah janji itu? Janji itu adalah Roh Kudus. Maka genap pada hari ke-10, 40 tambah 10 sama dengan 50, itulah yang disebut Pentekoste atau Pantekosta. Ya, Bapak Ibu. Jadi hari ini hari Pentakosta. Nah, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah mengapa ada istilah pencurahan Roh Kudus? Pencurahan Roh Kudus itu hanya dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, pencurahan Roh Kudusnya hanya sementara. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11 di situ bercerita Roh Kudus itu tercurah bagi orang-orang percaya. Jumlah orang percaya pada saat itu jumlahnya hanya 120 orang. Mereka beribadah kepada Tuhan, berdoa, menantikan janji Bapa, dan Roh Kudus turun di atas kehidupan mereka, dan Roh Kudus menampakkan dirinya dalam bentuk angin dan lidah-lidah api. Maka mereka berbahasa baru. Jadi bahasa baru itu ada sampai sekarang. Tetapi perdana bahasa itu, Bapak Ibu Saudara, adalah bahasa lokal. Maka di Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai 11 itu berkata, ada yang berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, bahasa Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan sebagainya. Ya, ketika mereka menyerukan nama Tuhan, semua menggunakan nama bahasa masing-masing. Kalau di saat itu banyak bangsa Yahudi yang ada, maka mereka menyebutkan Yahweh Elohim. Kalau ada orang Yunani pada saat itu berada, mereka mendengar Theos Krios, ya, Theos Krios begitu. Kalau ada orang Arab pada saat itu, ya Rabbi ya Allah, ya. Jadi tidak ada batas membatasi penyebutan Sang Halik sesuai dengan suku bahasa masing-masing di setiap negara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkannya. Mengapa Roh Kudus tercurah bagi orang percaya? Judul khotbah pada hari ini adalah Metrai Kristus versus Metrai Antikristus. Mengapa ada Metrai Kristus dan juga Metrai Antikristus? Ini Bapak Ibu Saudara harus kita mengerti. Kadang-kadang memang kita nggak mengerti apa itu Metrai Roh Kudus atau Metrai Kristus. Apa itu Metrai Antikristus?
Harus bisa kita membedakannya antara kedua istilah materai. Materai itu berarti kita sudah dicap, sudah ditanda menjadi milik kepunyaannya. Itu materai. Dalam surat perjanjian Bapak Ibu Saudara, kalau ada tidak materai itu tidak sah. Jadi harus ada materai. Nah, materai ini harus kita ketahui, apakah saya menerima materai Kristus atau saya belum? Kalau saya sudah menerima materai Kristus, berarti saya adalah milik Kristus. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara dalam kitab Efesus 1 ayat 13. Saya baca, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata meterai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa Yunaninya tertulis spragizo. Perlu dipahami, spragizo. Itu juga tertera di Wahyu 7 ayat 3. Spragizo itu diberikan tanda di dahi hamba-hamba Tuhan. Di dahi, spragizo. Nah, spragizo itu apa? Spragizo itu mengamankan dengan segel, tanda perlindungan. Setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus akan menerima meterai spragizo, menjadi milik kepunyaan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan saya menerima meterai itu? Ayat ini mengatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu harus pahami, ketika kamu percaya. Jangan pemahamannya begini. Ada yang mengatakan begini ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hari Pentakosta, terimalah Roh Kudus. Berbahasa roh, itu materai Roh Kudus. Tunggu dulu, itu tahap. Kalau saya nggak bisa bahasa roh, berarti saya nggak di materai Roh Kudus. Itu nggak benar kan gitu kan? Ada pemahaman demikian. Kalau aku nggak bisa bahasa roh, berarti aku nggak di materai Roh Kudus. Ya gimana nih Tuhan? Bukan itu maksudnya. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat, maka Roh Kudus memateraikan kita. Amin. Bukan ketika berbahasa roh ya, bukan ketika berbahasa roh ya, berbahasa roh bernubuat akan berlalu. Tetapi ketika saya percaya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamatku, maka otomatis meterai Roh Kudus melekat dalam kehidupan orang percaya. Tapi tunggu dulu, bukan istilah percayanya hanya percaya, sekali percaya tetap selamat, bukan ya. Percaya ini maksud punya hubungan kontak dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Kristus. Ada proses kehidupan orang percaya, tidak berhenti. Percaya itu tidak berhenti. Percaya itu proses sampai tingkat kedewasaan yang penuh, sampai sama seperti Kristus. Jadi kalau orang percaya mengatakan, aku percaya Yesus, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, mentok di situ, itu belum menerima meterai Roh Kudus. Belum. Bagi yang menerima meterai Roh Kudus, berarti ada Roh Kudus senantiasa dalam hidupnya, dipimpin Roh Kudus. Setiap orang ya disebut anak-anak Allah itu selalu dipimpin Roh Kudus. Pak, aku sudah dibaptis, bukan meterai Roh Kudus. Pak, aku sudah bahasa roh, bukan meterai Roh Kudus. Ada orang bisa berbahasa roh tapi berhenti dalam pelayanan. Ada orang bisa berbahasa roh tapi murtad juga. Ada orang bisa berbahasa roh, tapi kelakuannya suka gosip, berbohong dan berdusta. Apakah itu meterai Roh Kudus? Itu bukan meterai Roh Kudus.
Meterai Roh Kudus berbicara proses dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan katakan, aku sudah terima meterai Roh Kudus, tapi malas berdoa. Aku sudah terima meterai Roh Kudus, malas baca Alkitab, satu helai pun tidak pernah dibaca. Aku sudah di meterai Roh Kudus, malas beribadah, cukup sekali setahun. Itu belum menerima meterai Roh Kudus. Kalau kita menerima meterai Roh Kudus, Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Ada api yang hidup dalam kehidupan orang percaya. Ada api bernyala-nyala, ya, bergairah, semangat mendengar khotbah, semangat memuji menyembah Tuhan, semangat membaca Alkitab, semangat berdoa, dan semangat melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Segala sesuatu pekerjaan dilakukan untuk Tuhan, semuanya bukan abal-abal, bukan asal-asal, terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Itu meterai. Ketika percaya awalnya, ya, ketika percaya. Setelah percaya berkelanjutan, saya siap dibaptis. Setelah dibaptis berkelanjutan, saya mau menerima karunia-karunia Roh Kudus. Saya mau berbahasa roh, saya mau bernubuat, saya mau mengalami mukjizat Allah, saya mau mengalami iman, hikmat, dan pengetahuan dan sebagainya. Itu kelanjutan dari meterai Roh Kudus. Meterai Roh Kudus tidak bisa lepas dalam kehidupan orang percaya. Enggak bisa lepas. Kalau dia tetap ada, melekat. Kalau melepas berarti ya sama dalam kitab Matius itu, ya, Matius 7, 21, 22 dan seterusnya. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan, kami sudah bernubuat. Tuhan, kami sudah berbahasa roh. Tuhan, kami sudah mengadakan mukjizat. Tuhan mengatakan, enyah sekalian kamu membuat kejahatan. Itu lain cerita. Itu mereka yang lepas meterai Roh Kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi meterai Roh Kudus, satu kata namanya spragizo. Kita lihat selanjutnya. Apa fungsi tanda tersebut, Bapak Ibu Saudara? Pertama, spragizo itu diberikan kepada kita sebagai tanda milik Allah. Dalam Roma 8 ayat 9b berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Seseorang tidak ada Roh Kristus, ya. Kalau ada roh si pelebegu, berarti tidak ada Roh Kristus. Roh Kristus ada, maka kita milik Kristus. Dan di Galatia 6 ayat 17 berkata, karena pada tubuhku ada tanda milik Yesus. 2 Timotius 2 ayat 19, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Spragizo diberikan kepada kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita bukan milik si pelebegu, kita bukan milik si iblis, kita bukan milik si setan, tapi kita milik Kristus. Katakan amin. Apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, situasi seberapapun, kita ini tetap milik Kristus. Meterainya adalah dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 19, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya dikenal Tuhan, Pak Gembala dikenal Tuhan, Ibu Gembala, Pak Simonong Khalid juga ya dikenal, semua kita dikenal. Tetapi Tuhan mengatakan aku tidak mengenal kamu, itu bukan karena dia memang apa ya, bukan karena sudah spragizo, lepas. Kalau betul Tuhan mengenal kita, ada Roh Kudus. Amin. Maka ada istilah mengatakan di Alkitab penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, meluap
Bayangkan cangkir air minum Bapak Ibu Saudara, kalau kita tuangkan air minum yang dikatakan penuh itu sampai nampak tumpahnya. Penuh dengan Roh Kudus, meluap-luap, semangat. Ya, ada gairah, penuh dengan Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera. Itulah milik kepunyaan Allah. Amin. Maka disebut itu igreja atau gereja, kepunyaan Allah. Ya, jangan lepas kepunyaan Allah dalam diri kita karena ada Roh Kudus. Haleluya. Apa selanjutnya? Spragizo itu sebagai tanda legalitas pengesahan menjadi anak Allah untuk dipersatukan dalam tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh, ingat ya, dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kalau kita memang satu roh, berarti kita siap masuk dalam persatuan tubuh Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Batak, baik orang Jawa, baik orang Amerika, orang Ethiopia, Papua, kita semua dipersatukan. Siapa mempersatukan? Meterai Roh Kudus. Ada meterai maka kita bersatu. Kalau ada gereja berpisah-pisah, itu tidak ada meterai. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Yohanes. Adakah Kristus terbagi-bagi? Kristus tidak ada terbagi-bagi. Jadi kalau kita menerima spragizo itu, berarti kita siap masuk dalam satu tudungan yang disebut tubuh Kristus. Kan ada juga mengatakan begini, saya sudah bisa bernubuat, saya bisa berbahasa roh, mengadakan mujizat, tapi saya nggak perlu tudung penggembalaan itu, saya nggak butuh. Saya nggak perlu digembalakan, ada Roh Kudus kok, ada Roh Kudus. Itu namanya bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib masuk dalam tubuh Kristus. Amin. Spragizo itu mengajak kita, ayo anakku, kau masuk ke gereja Bethel Indonesia, tergembalalah di GBI. Ayo anakku, kau masuk di gereja Sidang Jemaat Allah, tergembalalah di GSJA. Ayo anakku, masuklah ke GSPDI. Kan begitu, kita diarahkan masuk, gak ada yang lepas. Jangan katakan begini, ada Roh Kudus dalam diriku. Hari ini gereja Bethel Indonesia. Oh, minggu depan saya Pentakosta GPDI. Oh, minggu depan saya masuk ke HKBP. Minggu depan, saya ke GKPI. Tidak ada materai Roh Kudus. Sekali lagi, yang ada materai Roh Kudus siap diproses dalam penggembalaan. Makanya jumpai Pak Gembala. Pak Gembala, saya mau tergembala di GBI Immanuel Sunggal. Simpatisan tidak dihitung. Kecuali simpatisan karena memang saya beribadah di GBI Immanuel Sunggal, tetapi karena tugas ke Jakarta, otomatis saya disebut beribadah simpatisan. Tapi saya sudah tergembala di GBI Immanuel Sunggal. Itu beda maksudnya simpatisan. Yang simpatisan itu maksudnya hari ini di gereja A, besok di gereja C, besok di gereja E, HIJK, semua gereja dijalani. Seperti saya dahulu, masa muda dulu. Saya bangga dulu masuk gereja kemana, tiap minggu kemana. Ke GKPB, Hotel Tiara, ke GBI, ke GSJA, Pentakosta. Saya punya gereja berbagai denominasi, saya masuki semua. Benarkah itu ada materai Roh Kudus? Tidak ada itu kehendakmu. Kehendak Allah, setiap orang menerima materai Roh Kudus siap digembalakan. Katakan amin. Masuk dalam tubuh Kristus. Jadi kalau ada orang bisa bahasa roh dia tak tergembala, saya nggak yakin itu ada materai Roh Kudus. Itu agamawi.
Bisakah bahasa roh menjadi bahasa agama? Bisa. Ya, itu kan ritual. Ya, bisakah menjadi sesuatu yang ritual keagamaan? Bisa. Bahasa roh bisa, tapi tak pernah tergembala. Bahasa roh tapi nggak pernah baca Alkitab. Bahasa roh tapi tak pernah berdoa. Bahasa roh tetangga, keluarga di mana bertengkar selalu. Betulkah itu bahasa roh? Itu ritual. Bahasa roh itu adalah ungkapan kasih kita kepada Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan dan menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Kalau ada orang bisa berbahasa roh tapi tidak menghasilkan buah Roh Kudus, omong kosong, itu bahasa keagamaan dia saja. Kalau saya katakan la, tapi saya orang yang nakal dan jahat, itu bahasa palsu. Tapi kalau saya bilang haleluya la, tapi saya menangis, saya punya hubungan dengan Kristus, itu bahasa kasih ungkapan kita kepada Tuhan. Dan dinyatakan daripada kehidupan kita buah Roh Kudus itu. Jangan katakan terima Roh Kudus tapi nggak ada buah Roh Kudus, nggak betul. Terima Roh Kudus, siap diproses untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Ya. Yang ketiga, sebagai tanda menerima ahli waris ataupun janji Allah. Roma 8:16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menerima warisan, ahli waris. Contoh ya, Bapak Ibu Saudara yang punya harta, rumah, mobil, tanah, yang berkeluarga ya, adakah itu menjadi hanya milik orang tua saja? Kan tidak. Pasti akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau rumah untuk Siapudan, Teken. Kalau mobil untuk Siabangan, Sisulung, Teken. Ya, kalau tanah untuk si adiknya ini lagi, ya, itu sudah diwariskan. Ada warisan, ahli waris. Dan kita, ketika Roh Kudus itu memateraikan kita, kita menerima warisan daripada Tuhan. Amin. Apakah warisan itu? Menjadi warga kerajaan surga. Jadi penghuni kerajaan surga itu adalah orang-orang yang sudah menerima materai Roh Kudus. Kalau nggak diterimanya materai Roh Kudus, bukan warga surga. Itulah ahli waris yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus sebagai Raja kita. Yang keempat, seperagi hijau, materai Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya, merupakan sebagai tanda menerima kuasa Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ketika kita menerima Roh Kudus, ada Roh Kudus, berarti ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada yang sakit, berdoa, pasti sembuhkan Tuhan. Kalau ada problema, masalah, berdoa, pasti dijawab Tuhan. Ada kuasa. Kuasa ini Bapak Ibu Saudara, ya, saya ambil kutip kesaksian daripada Daud Tony ya. Daud Tony, mantan dukun. Nah,
mantan dukun yang berusaha dengan kekuatan okultismenya, ya, dengan kekuatan ilmunya, ilmu gaibnya, dia coba menghantam hamba Tuhan, yaitu pendeta Gilbert Lumondong. Dicoba, Gilbert, ku tantang kau. Wah, ayo kita bertarung. Bertarunglah dia, bersemedi, syok. Dikeluarkan ilmunya. Hup, yup, buah. Kalau film sinetron ada sinar-sinar ya, sit, gitu ya. Nah, kalau saudara suka nonton sinetron begitu, yuk, gitulah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini bukan cerita bohong. Saya kutip dari kesaksian tersebut. Rupanya hamba Tuhan tersebut ada materai Roh Kudus. Buktinya di mana? Dalam penglihatan Daud Tony, hamba Tuhan tersebut diselubungi cahaya yang berkilau-kilau. Ada Roh Kudus berkilau-kilau, aura kita bersinar. Dalam dunia roh itu akan dilihat, ketahuan. Bersinar sehingga dihantam pun dia dengan kekuatan gaib. Kuasa itu tidak bisa menyentuh orang percaya, membal, mental, kena kembali kepadanya. Gas. Pak Gilbert hanya bilang, haleluya, ya Yesus, haleluya, gas, haleluya. Jadi saudara-saudara, kalau ada materai Roh Kudus, digunai-gunai, gak mempan. Amin. Disantet nggak bisa, nggak bisa. Dipelet nggak bisa, ya. Dihipnotis apalagi itu nggak bisa. Ditepuklah kita dari pulang dari kampung ke Medan, ya, ke Amplas turun, ya. Ini ada kesaksiannya di sana. Ditepuk pundaknya, kena hipnotis, ya. Kalau dikatakan, aku kenal samamu, lanjut pembicaraan. Mintalah jammu, kasih jam tangan. Iya, aku mau pulang lah ke Belawan, gak ada ongkos. Mintalah ongkos, mintalah uang, dikasih. Itu kena hipnotis. Bagi orang percaya, gak mempan, gak ada itu, haleluya. Gak ada, gak kena. Tapi bisa kena kalau kita lengah. Kalau kita nggak berwas-was dalam doa, berjaga-jaga dalam doa, kita pasti kena. Karena kalau kita mau pergi, kita kan berdoa dulu. Tuhan, dalam perjalananku dari Marelan menuju tebing tinggi, sertai aku Tuhan, kami tiba di tempat orang tua kami dengan selamat. Perlindungan darah Yesus membentengi kami dalam nama Yesus. Maka kita pun tidak akan pernah kena. Amin. Ini enggak, sudah ada materai Roh Kudus misalnya. Oh, aku ada materai Roh Kudus. Berangkat tanpa doa, ya kan? Berangkat tanpa doa, kecelakaan lah misalnya kan? Atau pergi ke satu daerah, ya? Alkitab mengatakan sekalipun engkau diberi racun itu pun tidak akan merenggut nyawamu. Sekalipun kita pergi ke daerah pelosok pedalaman sana, ya, kita berbelanja beli makanan, kita minta pesan makan lontong. Mungkin dibubuhi racun sekalipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam perjalanan tetap dalam doa dan makanan itu kita doakan, semuanya hambar racun-racun itu. Kenapa? Ada materai Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari mana? Dari Sang Halik Raja di atas segala raja. Kalau saya menerima kuasa dari presiden, saya bisa atur para gubernur, saya bisa atur kelurahan, saya bisa mengarahkan mereka karena saya menerima kuasa dari pemerintah tertinggi, presiden saya. Apalagi dari Tuhan Allah, Roh Kudus memberikan kita kuasa, power yang gak bisa ditandingi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Jadi jangan takut ya. Misalnya mati lampu, Bapak Ibu Saudara, ya, di ruangan tertentu, jangan takut. Kalau betul-betul ada materai Roh Kudus, coba dulu secara natural, ya, natural
artinya secara alami. Berani enggak berjalan tengah malam di daerah yang angker? Berani enggak? Mungkin kau salah angker. Berani enggak di tempat yang sepi, gelap, berjalan, ya? Berani enggak? Kalau berani, berarti betul saudara merasakan penyertaan Tuhan. Kalau ada takut, gentar, nah berdoalah. Haleluya. Ini aja uji. Jawabannya, jangan takut. Allah kita lebih besar. 1 Yohanes 4:4, roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Bilang aja dalam nama Yesus, hei begu, walaupun aku gak melihat engkau, pergi. Pergi itu, kita perintahkan pergi. Ya, dari berbagai kesaksian hamba-hamba Tuhan mengusir setan Bapak Ibu Saudara, ketika mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, dia berkata, dalam nama Yesus, hai iblis setan, pergi kau. Oh enggak, ku tebas kau dengan pedang roh katanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada pedang. Shus, dilihat yang pelaku ini, yang kerasukan ini. Tidak, jangan. Dalam nama Yesus, pergi kau. Kalau tidak, api dari surga membakarmu. Shus. Dilihatnya api itu ada. Itulah kuasa Roh Kudus. Apa kita sebut melawan iblis terwujud Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus, engkau mencoba-cobaiku, mengsantar aku, menggunai-gunai. Ada temeng dari Tuhan. Shus. Tum, tum, tum. Ada temeng, perlindungan, enggak kena. Karena kuasa Roh Kudus, amin. Walaupun secara mata jasmani enggak ada itu pedang, bentuknya pedang kan? Enggak ada. Tapi roh jahat itu ketakutan, kita punya pedang roh. Ketopang, perlengkapan senjata Allah. Ada. Mungkin ini hanya pelesetan saja. Mungkin pistol. Dalam nama Yesus, ku tembak kau ya. Ku tembak kau ya, mungkin terwujudlah pistol. Mungkin, itu kan hanya tambahan saja. Maksudnya, perlengkapan senjata Allah itu ada dalam kehidupan orang percaya. Maka materai Roh Kudus, pragijo, kita diberi kuasa untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini adalah zaman anugerah ya. Jangan punya kepercayaan begini. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Ada orang mengatakan, pendeta mengatakan, zaman sekarang adalah zaman antikristus. Kalaulah memang sekarang zaman antikristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa pemimpin antikristus? Kan begitu, dalam kitab 1 Yohanes, banyak antikristus dan akan muncul tiba saatnya seorang antikristus. Jadi kalau ada teologis yang mengajari hal itu, jangan Bapak Ibu percayai. Saya tekankan pada hari ini, jangan percaya. Sekarang belum zaman antikris. Kalau betul sekarang zaman antikris, siapa pemimpin si pendurhaka itu berdiri di bait Allah itu? Siapa? Kan kita nggak tahu. Ini nanti berkaitan dengan materai antikris. Nah, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, 6-8 berkata begini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ingat, pemimpin antikris duduk di bait Allah. Apakah bait Allah sudah ada? Ini bait Allah fisik maksudnya. Bait Allah kan belum ada ya. Alkitab mengatakan berdiri dulu bait Allah itu ada antikris. Karena dia akan duduk sebagai pemimpin di bait Allah. Dan dikatakan lagi, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Yang menahan antikris siapa? Yaitu Roh Kudus. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Ada waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun lamanya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Betul, ya. Antikris mengarah ke sana sudah mulai bekerja.
Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka, maksudnya pemimpin antikris, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Coba skema. Perhatikan Bapak Ibu, skema. Nah, posisi kita ada di zaman anugerah. Dosa terbesar di zaman anugerah adalah menghujat Roh Kudus. Saudara sudah terima kasih karunia Tuhan, saya sudah alami namanya mujizat, saya sudah alami namanya kuasa Roh Kudus, tetapi saya mencela, menghina, mengejek karya Roh Kudus. Langsung saya katakan, gak ada itu bahasa roh itu bahasa setan. Nah, itu sudah termasuk menghujat. Kalau saudara tidak mengerti tentang karya-karya Roh Kudus, jangan sampai menghujat. Dosa terbesar zaman anugerah adalah menghujat Roh Kudus. Ya, maka zaman anugerah itu Roh Kudus. Roh Kudus masih menahan kekuatan antikristus, masih ditahan. Jadi belum berkuasa ya, antikris belum berkuasa sampai sekarang. Pak, ada vaksin, dihubungi vaksin lagi. Nanti saya hubungi lagi ke sana. Kita kan nerima vaksin itu antikris. Siapa bilang sekarang belum zaman antikris? Karena zaman sekarang masih ditahan Roh Kudus. Kapan antikris berkuasa? Waktu kedatangan Yesus kedua kali. Maranatha, datanglah Yesus sebagai mempelai pria sorga. Maka Roh Kudus bersama orang-orang percaya diangkat ke surga. Amin. Kita dilepaskan dari masa kesukaran yang besar. Kesukaran yang besar ini berbicara adalah kesukaran yang tidak pernah terjadi sebelum dunia ini, atau sesudah yang sebelum dunia ada dulu, sebelum sekarang, dan tidak pernah terjadi lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kesukaran yang besar itu belum pernah terjadi di bumi ini, dan terjadilah di zaman antikris. Jadi kita dilepaskan, dibawa, dan Roh Kudus membawa kita bertemu dengan mempelai pria surga. Amin. 2 orang tidur di kamar, 1 tertinggal, 1 terangkat. 2 orang yang bekerja di ladang, 1 tertinggal, 1 terangkat. Pertanyaannya, 2 orang ini maksudnya sama-sama Kristen. Karena Alkitab berkata ada mempelai yang bodoh dan ada mempelai yang bijaksana. 2 orang di tempat tidur, itu berbicara suami dan istri. Suaminya tertinggal, istrinya karena ada meterai Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke surga. Tinggallah segala apa yang dimiliki, jam tangan, cincin, baju, pakaian. Kalau ada jantung palsunya pun tinggal. Jangan bayangkan, Pak, aku nanti kalau datang Tuhan Yesus lengkap dengan pakaian jas, ya, naik ke surga, pakai cincin emas, semua jari cincin-cincin, ya, begitu. Tuhan Yesus datanglah, ya, cincin semua, kayak kalau anting-anting. Pertanyaannya, itu kemana nanti kalau Tuhan datang? Tertinggal. Pak, saya punya gigi palsu, apakah gigi palsu akan diangkat Tuhan? Siapa bilang gigi palsu diangkat Tuhan? Udah ompong semuanya opung-opung, tapi gigi palsu dipasang, datanglah Tuhan Yesus, apakah giginya terangkat juga? Wah, kan enggak kan? Segala yang berasal dari bumi akan kembali ke bumi. Manusia yang percaya pada Yesus di meterai Roh Kudus, diubah sekejap mata, maka diangkat oleh Roh Kudus bertemu dengan mempelai pria surga. Amin. Maka ada yang tertinggal. Kenapa tertinggal? Itulah Kristen yang belum dimeteraikan atau lepas meterainya. Jangan sampai lepas meterai kita, amin. Tetap melekat. Tertinggal dia. Nah, jadi zaman anugerah dan suatu hari masuk ke zaman antikris. Kita belum masuk zaman antikris. Nah, di zaman antikris tanda yang dipergunakan disebut karahma. Next,
Ya. Kalau tanda Roh Kudus, sprachgizo. Amin. Supaya paham ya. Kalau tanda metrai, antikris, bahasa Yunaninya karahma. Di manakah ditemukan itu? Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ayat ini populer bagi orang-orang yang belajar tentang eskatologi akhir zaman. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda, bahasa Yunani mengatakan harahma, pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda, yaitu harahma, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, tanda pada zaman antikris itu merupakan metrai ya, karahma. Karahma itu artinya cap atau stempel atau tanda perbudakan, perhambaan atau kerja paksa yang permanen, namanya tanda binatang. Kalau saya pemilik binatang sapi 100 ekor, saya harus berikan cap itu milik Astu Bonatua Situmorang gitu. Saya panaskan besi panas yang sudah saya modifikasi dengan tulisan ABS. Nah, bukan asal Bapak senang ya. Iya, ABS. Bakar, ini sapiku dicap. Psst. Itulah karahma. Itu karahma. Permanen. Bisa dilihat. Jadi ada orang mengatakan tanda antikristus nggak bisa dilihat. Bisa kelihatan di tangan atau di dahi. Tanda metrai tersebut diberikan kepada orang-orang yang tertinggal. Ya, lanjut poinnya. Jadi metrai antikristus itu merupakan tanda milik antikristus. Anam. Orang yang tertinggal, tadi kan saya bilang satu diangkat, satu tertinggal. Yang tertinggal, tinggal menguji imannya, sanggup enggak? Bapak mau terima tanda itu atau masih percaya dengan Yesus? Kalau percaya dengan Yesus, kalau mau terima tanda itu, diberi tunjangan, bisa belanja, bisa kemana-mana, bebas, pilih mana. Semua dikumpulkan orang-orang Kristen yang mengerti tentang ini, dikumpulkan ditanya. Ya, banyak nanti orang Kristen tertinggal. Tuhan, aku nggak mau terima tanda itu, tapi ditangkapi semua, dikumpulkan satu ruangan, dites iman masing-masing. Mau terima tanda atau menolak tanda itu? Karena itu mau metrai antikris, nggak bisa secara dikatakan tersembunyi. Tunggu lihat dia tidur dulu, pingsan, kasih tanda. Enggak, bukan begitu. Karahma itu ada pengakuan. Saya mau menerima tanda itu. Pengawal bawa, Bapak ini dia terima tanda, berikan tunjangan. Kasih sap. Jadi milik antikris. Adakah pengampunan? Sekali lagi, zaman antikris, kalau sudah menerima tanda itu tidak ada pengampunan. Tuhan, aku sudah terima tanda, ampuni aku Tuhan. Enggak bisa. Udah milik antikris, itu memang cap, metrai. Disitulah diuji. Apakah saudara mau menerima tanda itu atau tetap bertahan imannya? Yesus, aku percaya Yesus. Pengawal, congkel matanya. Sanggup? Ah, Yesus. Masih kau terima Yesus itu? Mau terima tanda? Tidak, Yesus. Pengawal, potong telinganya. Karena kematian payah dialami orang pada saat itu. Matinya pelan-pelan. Gak ada zaman itu matinya, oh tembak langsung, dar, mati enggak. Antikris kalau menolak tanda antikris, mereka menginginkan mati secara mutilasi pelan-pelan
mati. Jadi itu merupakan tanda milik antikristus dengan simbol angka 666. Nah, kemudian tanda antikristus itu karahma, merupakan sebagai tanda warga tatanan dunia baru. Wahyu 13 ayat 5 dan 8 berkata, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Seperti menjadi KTP digital, Bapak Ibu Saudara, sebagai warga tatanan dunia baru. Mereka bilang begini, kenapa istilah dunia baru ini? Mereka enggak bilang dunia zaman antikristus, enggak. Mereka menggunakan istilah tatanan dunia baru. Dalam sistem tatanan dunia baru dipimpin oleh seorang penguasa global dunia. Dia berikan kesejahteraan kepada seluruh bangsa-bangsa, keamanan bagus, enggak ada maling, enggak ada begal. Bagus enggak? Kalau udah terima tanda itu, coba-coba dari dia begal, itu terkoneksi dengan sistem, oh ini pelakunya, tembak aja, mati. Gitu. Jadi kita ini zaman antikristus itu, warga-warga tersebut itu semua bisa diketahui rahasianya. Gak ada istilah privasi, gak ada. Karena semua sistem, dia penguasa. Dia tahu keadaan Indonesia, dia tahu keadaan Amerika, dia tahu keadaan seluruh bangsa-bangsa. Karena dia adalah pemimpin global dunia ini. Itulah tatanan dunia baru. Dia akan mensejahterakan dunia ini dengan sistemnya. Perekonomian dunia yang baik. Dunia kacau tapi dia buat baik semuanya. Tapi dengan syarat semuanya pakai sistem. Beri tanda di tangan kanan dan sistem beri tanda di dahi. Baik semuanya, aman. Tidak ada teroris. Bagi yang menolak itu dipenjarakan. Bagi yang tidak menerima diasingkan. Bagi yang sudah menerima terhindar daripada kesulitan ekonomi. Semuanya disejahterakan. Itulah tatanan dunia baru. Jangan nanti mungkin ada yang tertinggal. Ih, bagus lah Pak, bagus. Iya. Nih, aku mau. Satu identitas. Satu bahasa. Satu perekonomian, dan dibentuklah itu seperti KTP. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kan punya BPJS, kartu BPJS, punya kartu KTP, tebal di dompet karena banyak kartu-kartu. Tapi pada zaman tatanan dunia baru, gak ada kartu-kartu KTP. Semuanya sudah bentuk chip dan semua identitas di dalam SIM, KTP, BPJS, asuransi, semuanya bisa dicek lewat tangan kanan, komputer, cheat, data keluar. Itulah tatanan dunia baru. Dan dia buat agama yang baru. Nah, selanjutnya, karahma itu merupakan tanda sistem jual beli. Siapa yang tidak menggunakannya berarti belum menerima tanda. Dan kemana-mana kita belanja semuanya sudah teknologi yang dipergunakan. Sistem jual beli. Gak ada yang bisa beli kalau gak pakai tanda itu. Ke swalayan manapun, ke Carrefour misalnya, ke Sun Plaza, gak bisa. Harus ada tanda di tangan kanan ataupun di dahi. Kenapa di dahi? Mungkin saja karena gak punya tangan, ya kan? Bisa ke tangan kiri? Bisa. Selama ada tangan kanan, tangan kanan. Gak ada tangan di dahi, kan gitu. Ya, mau berbelanja kemana saja harus pakai tanda itu. Jadi gak ada tanda itu gak bisa belanja. Kemudian yang terakhir, sebagai tanda tefilin, penyembahan dalam agama antikristus. Dalam Wahyu 14 ayat 9. Jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya.
Bapak Ibu Saudara, tefilin itu maksudnya begini. Tefilin itu bangsa Israel beribadah itu ada yang melekat di kepala, ya, tefilin, dan di tangan, di tali tangan. Nah, jadi pada zaman itu bagi yang mau nyembah berhala itu, kan patung dibilang kan, patung itu akan hidup katanya lagi, ya. Mereka harus punya tefilin, yaitu tanda di tangan kanan atau di dahi, itu tefilin. Istilah tefilin ini adalah palsu, ya. Yang aslinya kalau saudara perhatikan bangsa Israel beribadah di tembok ratapan, mereka selalu pakai itu sambil membaca hukum Taurat. Ada tefilin, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tanda ini, karahma ini merupakan tanda meterai daripada Antikris. Amin. Ada dua, ya. Spragizo, karahma. Spragizo tidak kelihatan, Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya. Karahma, cap, stempel, goresan, ada tanda berbekas. Itulah Antikris, milik kepunyaannya. Kalau orang menerima karahma berarti menjadi milik Antikris. Jadi ingat selalu, ya, tanda Antikris di mana? Tangan kanan dan di dahi. Karahma, bukan disuntik di sini. Nah. Atau juz 1, juz 2. Ini, apakah mungkin di Alkitab berkata tanda Antikris di sini? Enggak mungkin. Jadi itu tidak teologis. Walaupun sudah muncul ajaran itu yang mengklaim vaksinasi itu merupakan tanda Antikris. Saya tanya, siapa pemimpinnya? Mereka nggak bisa jawab. Siapa pemimpinnya? Karena jamaah Antikris harus ada pemimpinnya dan memperkenalkan diri ke seluruh dunia. Akulah pemimpin tatanan dunia baru. Dunia akan kami sejahterakan, aman, sistem ekonomi bagus, semua baik. Harus ada begitu yang disebut pemimpin Antikris. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, maka kita, ya, mengalami kuasa Roh Kudus. Kita menerima kuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Ya, 120 orang yang menerima Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil dengan berani, maka tersebarlah kepada seluruh dunia. Petrus bisa menobatkan 3.000 orang karena ada Roh Kudus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kesimpulannya mari kita tetap memiliki meterai Roh Kudus. Jangan sampai lepas. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, kalau kurang gairah itu berarti tidak ada meterai Roh Kudus. Saya nggak bergairah untuk beribadah, saya nggak bergairah berdoa, saya nggak semangat untuk melayani. Itu hati-hati, nanti sempat berasap-asap, hilang meterai Roh Kudus. Tapi belajar, ya, tetap ada meterai Roh Kudus, tetap lawan daging ini. Biarlah Roh itu melawan daging kita dan hidup di dalam Roh, maka kita bisa tetap melekat hubungan kita dengan Yesus. Itulah meterai Roh Kudus. Ketika Yesus datang kedua kali, dilihat adakah meterai itu? Kalau ada meterai itu, diangkat oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari Pentakosta ini kita rasakan Roh Kudus senantiasa menjamah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.